kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat. Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimun. Wow, ini sangat mengejutkan sekali atau sudah bisa diprediksi ya. Nah memang pada saat lalu itu bahkan banyak isu yang beredar ya terkait siapa pengganti Sekjen Hasto Kristanto. Bahkan kalau kita lihat pada saat lalu itu ada 4 kandidat yang akan mengganti Sekjen Hasto Kristanto. Ya dikarenakan Hasto Kristanto kan sudah menjadi tersangka dan saat ini juga sudah ditahan oleh KPK. Nah bahkan ada 4 kandidat. Di situ ada nama Bambang Pacul, Andi Wijayanto, Utut, dan lain sebagainya. Nah tetapi saat ini yang cukup mengejutkan yaitu ada Bambang Pacul dan Ahmad Basarah. Saat ini mengerucut ke 2 nama tersebut, Bambang Pacul dan Ahmad Basarah. Kira-kira siapa yang akan menggantikan ya? Dan pastinya Hasto Kristanto bakalan diganti ya. Apalagi kalau kita lihat di persidangan pada saat lalu, wow. Bahkan ketika PDIP kalah Pilpres ditambah dengan pemilihan gubernur Jawa Tengah kalah, itu pun juga menjadi pertanyaan publik. Apakah memang komandan Bambang Pacul itu apakah bermain 2 kaki? Ya karena memang baru kali ini ya gubernur di Jawa Tengah itu khususnya tidak dipimpin oleh kader PDIP. Ya baru kali ini ya, beberapa periode ini memang dari PDIP, tapi saat ini kalah pada Pilkada 2024. Menurut saya apa yang diraih oleh PDIP pada Pilkada yang lalu menurut saya juga tidak main-main ya, di tengah manuver politik dari pentolan PDIP yaitu Pak Jokowi itu tidak main-main. Syukur-syukur masih memenangi di 19 kabupaten kota. Menurut saya itu juga sudah lumayan cukup keren kalau menurut saya ya. Karena ada kader PDIP yang menjadi presiden bermanuver. Menurut saya angka 19 kabupaten kota itu bukan main kerennya kalau menurut saya. Tetapi memang kalah di Pilkada Jawa Tengah menurut saya juga cukup masuk akal. Karena apa? Karena Ahmad Lutfi pada waktu lalu juga didukung oleh siapa? Oleh Pak Prabowo Subianto. Bahkan juga ada video yang beredar dan bahkan juga didukung oleh mantan Presiden Republik Indonesia. Jadi menurut saya sangat wajar sekali ya kalau misalkan Andika Perkasa kalah bertanding dengan Ahmad Lutfi. Menurut saya sangat kalah karena tidak apple to apple. Yang satunya didukung oleh presiden aktif dan didukung oleh mantan presiden dan juga dari kader PDIP. Itu menurut saya sungguh wow sekali pada Pilkada yang lalu. Ya menurut saya untung saja masih dikomandani oleh Bambang Pacul, masih menunjukkan di angka yang cukup keren ya kalau kita lihat PDIP menangi di 19 kabupaten dan kota, dan bahkan suara dari Andika Perkasa pun juga menurut saya sangat bagus sekali, berada di angka 46%. 40 sekian persen. Menurut saya masih sangat wajar sekali kalau misalkan Ahmad Lutfi tidak didukung oleh presiden aktif dan mantan presiden. Wah, menurut saya juga akan kalah telak Ahmad Lutfi ya, kalau menurut saya pribadi sih. Nah, apakah Anda setuju ketika Bambang Pacul akan menggeser dari Hasto Kristanto? Kita kembalikan lagi ya ke masyarakat. Tetapi kalau saya sih pribadi sih setuju ya kalau kita lihat fenomena pada Pilpres, pada Pilkada, dan bahkan pada saat lalu menurut saya Pilpres yang sangat brutal, Pilkada yang sangat wow sekali lah. Bahkan presiden aktif ikut turun mendukung pasangan calon tertentu. Ini dikomentari oleh Fa. Oh, karena ini toh makanya fitnah menghantam Bambang Pacul, bahkan mengadu domba beliau dan ketum PDIP. Semoga beliau terpilih Sekjen PDIP 2025-2030 Bambang Wuryanto. Amin. Bambang Pacul Sekjen bukan sekedar seorang, tapi soal masa depan politik PDIP. Nah, kalau kita lihat Kongres PDIP itu bahkan yang konon katanya dijadwalkan akhir April. Sampai saat ini pun juga belum ada jadwal resminya kapan kongres akan dilaksanakan. Konon katanya itu menunggu terkait sidang Hasto Kristanto.
Nah, apakah ketika hakim memutuskan Sekjen Hasto Kristanto terbukti atau tidak? Apakah PDIP akan menentukan jadwal kongres? Ya, kita lihat saja. Yang jelas kayaknya memang sudah mengerucut ya, karena kongres itu untuk menentukan ketua umum dan bahkan juga untuk memilih sekjen PDIP siapa. Karena saat ini Hasto Kristanto juga sedang ditahan dan menjadi tersangka. Dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Pantes ada yang kebakaran jenggot. Wah, semoga the next sekjen PDIP. Sangat cocok sekjen PDIP. Hujatan, makian, bahkan fitnah tak membuat nama Bambang Pacul hitam atau korengan. Ya, beliau lebih layak jual ketimbang AB. Ya, Ahmad Basara. Nah, bahkan kalau kita lihat ya dari sidang Hasto Kristanto, PDIP, KPK adu domba Hasto Kristanto dengan Rizky Aprilia. Nah, ini juga apa ya? Pada saat lalu memang ada yang menangis, bahkan juga terlihat berdebat dengan Hasto Kristanto ya. Politikus PDIP Guntur menilai KPK mengadu domba Sekretaris Jenderal PDIP Hasto dengan ex anggota DPR RI Rizky Aprilia. Makanya ketika beliau dihadapkan di sidang, beliau mengalami tekanan batin yang luar biasa. Harus berhadapan-hadapan lagi dengan sekjen. Diadu domba oleh KPK, kata Guntur Romli saat ditemui di Pengadilan Tipikor pada 8 Mei. Kali ini disampaikan Guntur menanggapi keterangan Rizky Aprilia yang mengaku mendapat tekanan dari Hasto supaya mengundurkan diri dari pencalonan anggota legislatif pada pemilu 2019. Dalam kesaksiannya di sidang perkara suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto yang digelar di Pengadilan Tipikor pada 7 Mei, Rizky sempat mengungkapkan bahwa dirinya pernah berdebat dengan Hasto. Bahkan Rizky menangis menceritakan kejadian tersebut, terkait misalnya ada perdebatan sampai gebrak meja. Saya kira ini hal yang biasa ya, yang penting kan tidak main fisik, kata Guntur. Dan juga ada soto gebrak di Tebet, jadi sebenarnya nggak usah didramatisir ya terkait kesaksian saudara Rizky. Guntur menilai Rizky mengalami tekanan psikologis karena harus kembali bersaksi dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 2020. Makanya ketika beliau dihadapkan di sidang, beliau mengalami tekanan batin yang luar biasa. Harus berhadapan-hadapan lagi dengan sekjen, diadu domba oleh KPK. Guntur menegaskan bahwa tidak ada konflik personal antara Rizky dengan Hasto maupun dengan PDIP. Ada kepentingan pribadi sekjen PDIP terhadap kasus ini dan tidak ada permusuhan, ucap dia. Nah, kalau kita lihat dari sini jelas ya. Dan semoga sajalah hakim bisa mengadili seadil-adilnya ya terkait kasus Hasto yang didaur ulang ya. Nah, bahkan di sini ada pemberitaan ya, jadwal kongres PDIP belum ditentukan. Tunggu sidang Hasto selesai. Nah, apakah menunggu sidang Hasto selesai ini juga menjadi perdebatan ya. Apakah ketika sidang Hasto selesai ini akan diumumkan setidaknya jadwal kongres PDIP untuk pemilihan ketua umum dan bahkan sekjen PDIP ya, karena memang sekjen PDIP memang harus perlu ya setidaknya ya, karena Hasto Kristanto juga menjadi tersangka dan bahkan ditahan. Jadi memang harus ada penggantinya minimal. Kalau misalkan tidak terbukti Hasto Kristanto di sidang ini ya, kemungkinan Hasto Kristanto kemungkinan yang menjabat ya. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Apakah Bambang Pacul akan menggantikan Hasto Kristanto sebagai sekjen PDIP? Ya, kita lihat saja nanti ya.